Wahai saudaraku seiman, apa kurang cukup bukti-bukti bahwasanya Allah itu ada? Bukankah pergantian siang malam sudah nyata depan mata kita? Bukankah turun hujan dari langit yang kita hanya mengetahui air yang turun, tanpa kadang-kadang kita bertanya siapa yang menurunkannya, siapa yang mengatur kadarnya? Kenapa musim hujan selalu ada? Bukankah fenomena banyak sekali di langit sana, burung yang berterbangan, bintang-bintang di langit, terbitnya matahari pada siang hari kita bisa rasakan teriknya, malam hari bulan bisa kita lihat cahayanya, rembulannya. Dan bukankah di bumi juga cukup banyak? Bahkan di dalam diri kita sendiri tanda-tanda kebesaran Allah sangat besar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Tidakkah kalian melihat? Kita manusia lahir sudah memiliki semua fasilitas, kedua mata, kedua kuping, lisan, bibir, hidung, tangan, kaki, kemaluan, segala macam fasilitas yang luar biasa. Dengan mata yang kecil kita bisa melihat apa saja yang kita inginkan, membedakan mana gelap dan mana terang. Hidung yang sangat kecil lubangnya bisa bedakan mana wangi dan busuk seketika. Bukankah tangan kita bisa dengan jari-jari yang kecil ini mengangkat sekian kilo barang, mendorong barang yang berat, bahkan bisa membedakan mana barang yang kasar dan halus seketika. Bukankah kaki kita bisa melangkah kemana saja kita inginkan? Bukankah kemaluan kita berfungsi sangat luar biasa? Dan kita manusia fungsinya selain kita beribadah kepada Allah SWT adalah memilih dan menikmati saja. Pada saat lapar tinggal pilih makanan yang kita inginkan. Ini gurih, manis, pedas. Kemudian kita makan dan kita mengatakan enak ya. Setelah itu tidak ada urusan lagi kita. Milih dan menikmati. Setelah masuk seperti ujung jari kita di tenggorokan saja, kita sudah tidak ada urusannya dengan makanan itu. Sebuah sistem raksasa di tubuh kita mengatur mana makanan yang akan menjadi bagian darah, yang akan menjadi bagian energi, nutrisi tubuh, mana yang akan jadi kotoran. Kita tidak pernah tahu masalah itu. Bahkan setelah dikelola pun ada sistem yang sangat rapi, membuat perut kita mulus dan kita tinggal di kamar kecil membuangnya. Kita tidak bisa bayangkan teman-teman kalau tidak keluar kotoran itu, seperti apa keadaan tubuh kita. Mungkin seluruh organ tubuh ini rusak. Begitu luar biasa sistem raksasa yang ada ini. Belum kita lihat lagi fenomena di sekitar kita. Tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak, beragam macam dari rumput yang kecil sampai pohon yang besar, sampai beringin yang besar, beragam macam buah-buahan. Ini anggur bentuknya seperti ini, apel seperti itu, jeruk seperti ini, dengan rasanya yang berbeda-beda, dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda, aroma yang berbeda-beda. Begitu juga dengan hewan-hewan, dari semut yang kecil, serangga, sampai ke gajah yang besar, dengan kulit, warna kulit, bentuk tubuh, sistem pencernaan, sistem menyerang, sistem memangsa makan, sistem mempertahankan dirinya. Sampai para ilmuwan manusia kadang-kadang meneliti satu hewan butuh sekian puluh tahun baru mereka sampai pada titik mengatakan luar biasa. Dan sekian banyak fenomena yang membuktikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda sebagai seorang muslim dimudahkan oleh Allah dan dimanjakan. Begitu lahir orang tua muslim sudah dikasih tahu Tuhanmu itu namanya Allah. Begini caranya kamu menyembah. Solatlah 5 waktu, caranya seperti ini. Tinggal wudu, kemudian solat, hadap kiblat, tutup aurat. Disampaikan mana halal, mana haram. Punya panduan hidup sehingga kita terkontrol dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang lebih rapi dari seorang muslim. Semua hidupnya tertata, makanannya, minumannya, pergaulannya, pendapatannya, semuanya ditata rapi. Bahkan hubungannya dengan Allah ditata bagaimana dia harus menyembah Allah. Ada kitab turun dari langit, Al-Quran merincikan semua hukum-hukum. Apalagi yang kurang kira-kira tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah memperingatkan kepada kita, siapapun yang beriman dan patuh akan saya luaskan rezekinya, saya akan penuhi semua kebutuhannya. Dan siapa yang melanggar maka akan aku hukum. Kalau fenomena ini semua sudah jelas Allah itu ada, kenapa masih ada orang yang berpikir untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah? Maksiat kepada Allah ini berbahaya sekali efeknya. Kalau dia sifatnya individual dan dia masih menutupi aibnya, itu masih lebih ringan dibandingkan orang yang terang-terangan dengan kemaksiatan. Kalau orang kerja di kantor melakukan satu pelanggaran, saya sangat yakin tidak mungkin dia berani melakukannya dengan terang-terangan. Kalaupun naudzubillah seseorang mencuri, menulis nota palsu atau melakukan apa saja, saya yakin dia menyembunyikan dirinya karena takut sama atasannya. Bagaimana seseorang tidak berpikir dia takut dengan Tuhannya yang mengawasi dia setiap saat? Tidak ada kata-kata tidur bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat kursi Allah mengatakan la ya'khudhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Allah mengawasi semuanya.
Maka kalau seseorang berbuat dosa lalu dia tutupi dirinya, lalu dia bertobat kepada Allah, satu hal yang positif. Tapi yang sedang kita ingin diberatkan, banyaknya orang yang sengaja terang-terangan melakukan kemaksiatan. Bukan cuma itu, mengajak orang lain sehingga orang lain terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang salah dan melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini efeknya sangat besar. Kapan kemaksiatan merata, maka jangan heran dengan darinya fenomena-fenomena alam. Gempa, tsunami, banjir, dan negara kita sedang ditimpa itu. Kalau ada orang menganggap itu bukan cobaan dan itu adalah azab dari Allah, sungguh luar biasa. Satu perkampungan tenggelam dengan rumahnya dan penduduknya semua, tiba-tiba, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Dan Allah sudah menjelaskan itu dalam Al-Quran tentang masalah itu. Itu akan datang. Kalau masih ada orang yang mau melakukan kemaksiatan dan merajalelakan itu, maka akan terjadi hal itu. Saudaraku seiman, di dalam Islam cobaan itu dibagi menjadi dua. Ada cobaan sifatnya individual dan ada sifatnya bencana. Kalau cobaan akan datang kepada individu, itu semua pasti akan merasakan itu. Tidak ada orang di antara kita yang tidak akan sakit, tidak akan dicoba oleh Allah SWT. Pasti akan dicoba semuanya. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti menguji kalian secara individu. Pasti kalian sakit. Tidak ada orang sehat terus, pasti akan sakit. Ada saatnya orang senang, ada sedih. Ada saatnya dia lapar, kemudian nanti dia kenyang. Dicoba oleh Allah SWT. Setiap hari pun ada cobaannya. Kami pasti menguji kalian secara individu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan juga kekurangan harta, juga jiwa, dan hasil panen buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Akan datang itu. Orang kafir, orang beriman akan datang ujiannya.